Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Mari kita lanjutkan khalifah-khalifah yang menjabat pada masa Daulah Umayyah. Kemarin kita telah membahas khalifah 1 sampai 4, kemudian khalifah 5 sampai 8, dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu khalifah yang ke-9 sampai khalifah yang ke-14. Khalifah yang ke-9 ada Yazid bin Abdul Malik. Beliau memimpin atau menjabat selama 4 tahunan dari 720 Masehi sampai 724 Masehi. Yazid bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah ke-9 Daulah Umayyah pada usia 36 tahun. Khalifah Yazid bin Abdul Malik sering dipanggil dengan sebutan Abu Khalid, lahir pada 71 Hijriah. Pada awal pemerintahan, Yazid berusaha menjaga pembaharuan yang dilakukan oleh khalifah terdahulu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Hal ini membuat keluarga besar Bani Umayyah merasa khawatir. Mereka kemudian mengutus 40 ulama dan bersaksi bahwa apapun yang khalifah lakukan tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak pula dihukum. Hal inilah yang kemudian membuat Yazid bin Abdul Malik terpengaruh dan mulai membatalkan kebijakan pendahulunya satu demi satu. Di antaranya yaitu mengembalikan hak-hak istimewa Bani Umayyah. Yazid bin Abdul Malik kemudian menjadi seorang penguasa yang sangat cinta kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyatnya. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian berubah menjadi kacau balau. Yazid cenderung mengambil jalan berbeda dengan yang diambil sesepupu sekaligus pendahulunya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam hal pengambilan kebijakan, seperti kembali mengedepankan pendekatan militer untuk menekan perlawanan di dalam negeri dan perluasan wilayah kekhalifahan, mengembalikan hak istimewa Bani Umayyah, dan mengganti gubernur-gubernur lama. Dalam beberapa hal, kebijakan yang diambil Yazid membuahkan hasil, seperti kemenangan pihak Umayyah dalam beberapa pertempuran. Namun, capaian tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat atas pemerintahan Umayyah dan justru menyemai bibit-bibit perlawanan yang tumbuh di masa selanjutnya. Berlatar belakang kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid. Pemerintahan Yazid yang singkat itu hanya mempercepat proses kehancuran dinasti Umayyah. Pada waktu pemerintahan inilah propaganda bagi keturunan Bani Abbas mulai dilancarkan secara aktif. Yazid wafat pada usia 40 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun 1 bulan saja. Itu khalifah ke-9. Kita lanjut khalifah yang ke-10, yaitu Hisham bin Abdul Malik, menjabat dari tahun 724 Masehi hingga 743 Masehi. Hisham bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah pada usia 35 tahun. Beliau berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani, dan terkenal sebagai negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Pada masa pemerintahannya muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Abbas yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti Bani Abbas. Pemerintah Hisham yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Tetapi semua kebijakannya tidak bisa membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya, karena gerakan oposisi terlalu kuat sehingga khalifah tidak mampu mematahkannya. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan Khalifah Hisham, kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. Seperti saudaranya Al-Walid I, Hisham merupakan pelindung seni yang besar dan ia kembali mendorong berkembangnya seni di negaranya. Ia juga mendorong pengembangan pendidikan dengan membangun banyak sekolah, mengawasi penerjemahan sejumlah karya besar sastra dan ilmiah ke dalam bahasa Arab, merupakan sumbangsih terpenting Khalifah Hisham bin Abdul Malik.
2 tahun sesudah penaklukan Pulau Sisili pada tahun 743 Masehi, ia wafat pada usia 55 tahun karena difteri. Masa pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun 9 bulan. Sepeninggal Hisham, khalifah-khalifah yang tampil sangat lemah dan bermoral buruk. Hal ini makin mempercepat runtuhnya daulah Bani Umayyah. Kemudian khalifah yang ke-11 yaitu Walid bin Yazid, yaitu menjabat dari tahun 743 hingga 744 Masehi. Daulah Umayyah mengalami kemunduran di masa pemerintahan Yazid bin Walid bin Yazid. Ia berkelakuan buruk dan suka melanggar norma-norma agama. Kalangan keluarga sendiri benci padanya. Kebijakan paling utama yang dilakukan oleh Walid bin Yazid dalam masa kepemimpinannya ialah melibatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai famili untuk merawatnya. Ia menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut dan menyediakan perawat untuk masing-masing orang. Dia sempat meloloskan diri dari penangkapan besar-besaran di Damaskus yang dilakukan oleh keponakannya sendiri. Masa pemerintahannya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan saja. Dia wafat dalam usia 40 tahun. Dan yang ke-12, Khalifah Yazid bin Walid, yaitu Yazid III, menjabat dari tahun 744 Masehi hingga 745 Masehi. Yazid bin Walid merupakan khalifah ke-12 Daulah Umayyah. Namanya kadang ditulis dengan Yazid III. Hal ini dikarenakan ialah sosok ketiga yang bernama Yazid yang menjabat khalifah Daulah Umayyah. Seperti kita ketahui bahwa Yazid I adalah Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua, sedang Yazid II adalah Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9. Pemerintahan Yazid bin Walid tidak mendapat dukungan dari rakyat karena perbuatannya suka mengurangi anggaran belanja negara. Oleh karena itu, ia dikenal dengan julukan An-Naqis, yaitu sang pengurang. Masa pemerintahannya penuh dengan kemelut dan pemberontakan. Ia berusaha untuk mengembalikan stabilitas negara pasca kudeta. Namun, hal tersebut sulit karena kerusakan yang terjadi sudah terlalu parah. Ditambah kepercayaan rakyat yang sudah hilang dan keluarga Umayyah pun terpecah belah. Masa pemerintahannya berlangsung selama 6 bulan. Dia wafat pada usia 46 tahun pada 7 Zulhijjah 126 Hijriah, setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan fisik. Khalifah Yazid bin Walid wafat tanpa meninggalkan prestasi yang berarti. Bahkan ia mewariskan beragam permasalahan yang kelak berujung pada berakhirnya kejayaan Daulah Umayyah. Terus khalifah yang ke-13 Ibrahim bin Malik, yaitu menjabat pada tahun 745 Masehi. Ibrahim bin Malik merupakan khalifah ke-13 Daulah Umayyah. Dia diangkat menggantikan saudaranya Yazid bin Walid. Karena kondisi pemerintahan saat itu mengalami guncangan, maka diangkatnya Ibrahim menjadi khalifah tidak memperoleh suara bulat di dalam lingkungan keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya. Karena itu, keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontak. Ia menggerakkan pasukan besar berkekuatan 80.000 orang dari Armenia menuju Syria. Ia dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan mengangkat baiat terhadap Marwan bin Muhammad. Dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Masehi. Sangat singkat sekali, 3 bulan saja. Dan khalifah yang terakhir yaitu khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu menjabat sebagai khalifah yang ke-14. Dia menjabat dari tahun 745 Masehi hingga 750 Masehi. Khalifah Marwan bin Muhammad menjabat khalifah pada usia 56 tahun. Nama lengkapnya adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam. Ia adalah khalifah terakhir Bani Umayyah. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang telah kuat pendukungnya. Gerakan Abbasiyah memanfaatkan keadaan pemerintahan Umayyah yang tidak menentu. Gerakan yang sudah dibina bertahun-tahun di bawah tanah segera menampakkan diri. Di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani, gerakan Abbasiyah meledak
setelah berhasil menguasai wilayah Khorasan, lalu Iran, pasukan Abbasiyah bergerak ke Irak dan menghancurkan pasukan Khalifah Umayyah atau Khalifah Marwan. Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Hurah, kemudian ke Damaskus. Namun Abdullah bin Ali yang ditugaskan menghilangkan nyawa Marwan oleh Abbas As-Saffah selalu mengejarnya. Akhirnya sampailah Marwan di Mesir. Nyawa Marwan tepatnya di Busair, dan ketika sampai di daerah Al-Fayun, dia dihilangkan nyawanya oleh Shalih bin Ali. Ia adalah orang yang menerima tugas dari Abdullah As-Saffah. Marwan meninggal pada tahun 132 Hijriah, yaitu pada tanggal 27 Zulhijjah atau 5 Agustus 750 Masehi dalam usia 62 tahun. Masa pemerintahnya hanya berlangsung selama 5 tahun 10 bulan. Dengan demikian, tamat sudah kedaulatan Bani Umayyah. Selanjutnya, kekuasaan dipegang oleh Daulah Abbasiyah. Yes, materinya sampai di sini dulu. Jangan lupa belajar karena sebentar lagi kalian akan menghadapi UTS. Selalu dipelajari materi-materi yang telah di-share oleh Pak Fahrul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.